Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sudah berada pada akhir Ramadan tahun 1441 Hijriah. Saat ini berharap kita dapat menyelesaikan kegiatan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dengan ketulusan hati, sehingga kita dapat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya, atas rahmatnya, ampunan atas dosa-dosa kita, maafnya atas semua kesalahan kita, dan insya Allah kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu rayyan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah dikeluarkannya surat edaran MUI Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di saat pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona. Ini mengacu kepada surat edaran MUI Provinsi Banten yang memerintahkan kepada MUI Kabupaten Kota untuk membuat petunjuk teknis bagi pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah saat ini. Nah, ini juga berdasarkan atas fatwa MUI nomor 28 tahun 2010 tentang panduan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, perlu kami sampaikan yang pertama bahwa surat edaran MUI Kota Tangerang Selatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di tahun 1441 yang mengacu pada edaran MUI Provinsi Banten dan Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 ini bukan kelonggaran sepenuhnya, sehingga kita melaksanakan dengan tanpa persiapan-persiapan sedini mungkin, semaksimal mungkin. Karena virus corona tidak pandang di masjid, tidak pandang di lapangan, tidak pandang di musola, dan juga bahkan tidak pandang di rumah, walaupun yang berkumpul hanya sekedar 2 orang, 3 orang, atau bahkan sekian orang, sebagaimana fatwa MUI nomor 28 itu membatasi pada 4 orang, 3 makmum dengan 1 imam. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita mengindahkan panduan-panduan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan. Artinya di rumah pun, di musola, di lapangan, bahkan di masjid, itu tetap harus mengedepankan panduan kesehatan atau protokoler kesehatan, dan ini sebagai bentuk ikhtiari kita kepada Allah, sebagai unsur dari ketawakalan kita kepada Allah. Karena kita dalam bertawakal kepada Allah tidak serta-merta kita melaksanakan begitu saja, tetapi ikhtiari kita harus kita kedepankan juga. Karena apa? Semua dari apa yang disarankan pemerintah dalam bentuk himbauan maupun aturan ini demi keselamatan bersama. Ini yang pertama yang saya tegaskan kepada para umat Islam yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid, di lapangan, di musola maupun di rumah. Yang kedua, bahwa tetap bagaimanapun tentang penetapan zona hijau, kuning, dan merah, walaupun ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum di dalam maqasidus syariah, tetapi ini juga sebagai perhatian kita terhadap zonisasi penyebaran virus corona. Yang terpenting adalah bila kita mengacu pada maqasidus syariahnya, maka bila di wilayah yang akan dilaksanakan
sholat Idul Fitri berjamaah, baik di masjid, di lapangan, di musola, apa di rumah. Misalnya di rumah apabila ada salah satu keluarga yang terkena dan masih berkumpul, maka disarankan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri karena sholat Idul Fitri itu adalah sesuatu yang sunnah. Atau kita bisa keluar dari rumah itu mencari tempat yang lain yang bisa membebaskan kita dari jangkauan penyebaran virus corona di rumah. Artinya di rumah juga perlu ditegaskan protokol kesehatannya. Kemudian di musola atau di lapangan atau di masjid, bila di dalam kaum yang berpotensi untuk turut melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, maka hendaknya panitia atau pengurus masjid melakukan pemantauan, verifikasi tentang adakah salah satu atau lebih dari satu orang yang positif terkena atau terjangkit virus corona. Bila ternyata terdapat satu orang atau lebih yang benar-benar terjangkit virus corona didasarkan atas data autentik, alamatnya jelas, orangnya juga ada di situ, dan keterangan dokternya sudah jelas, maka disarankan untuk membatasi benar tentang keberadaan orang itu, dikarantinakan atau melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, yaitu dengan panduan sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh MUI Kota Tangerang Selatan. Cukup dengan 4 orang, 3 makmum, kemudian 1 imam, boleh menggunakan khutbah, sholatnya juga sebagaimana imam di masjid sholat dengan menggunakan takbir. Ada takbir intikal, ada takbir ziyadah. Takbir intikal itu salah satunya takbiratul ihram dan takbir pembatasan rukun. Itu dilaksanakan di rumah. Kemudian yang ketiga, setidaknya semua pihak, baik dari unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat, ulama, benar-benar menekankan kehati-hatian. Karena dalam situasi pandemi corona atau COVID-19 ini, kita perlu membangun ketawakalan kita sebagai keberhasilan kita menjalani aktivitas Ramadan. Maka ketawakalan kita harus kita maksimalkan, yaitu dengan perilaku ikhtiari tanpa meninggalkan ketaatan-ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ikhtiari itu adalah mempersiapkan sedini mungkin bagi DKM atau panitia sholat Idul Fitri untuk social distancingnya, proteksi terhadap jangkauan-jangkauan penyebaran virus corona. Karena kembali saya sampaikan, karena virus corona tidak pandang di lapangan, tidak pandang di masjid, tidak pandang di musola, bahkan di rumah, selama jangkauan jaraknya memungkinkan, maka dia akan menular. Saya kira ini yang perlu ditegaskan. Kembali saya sampaikan bahwa surat edaran MUI Kota Tangerang Selatan, kemudian surat edaran MUI Provinsi Banten, kemudian yang mengacu pada fatwa MUI nomor 28 tahun 2020, ini bukan keluasaan atau kelonggaran yang sepenuhnya tanpa kita harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya ikhtiari. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan melakukan unsur-unsur ikhtiari kita secara maksimal, yaitu protokoler kesehatan. Dan juga kita berharap ibadah kita baik di masjid, di lapangan, di musola maupun di rumah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.